Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perubahan wujud benda. Juga membahas tentang asas Planck. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Judulnya adalah kalor dan perubahan wujud benda. Nanti kita akan bahas 4 hal, yaitu kalor jenis, kapasitas kalor, perubahan wujud benda, dan nomor 4 adalah asas Planck. Yang pertama adalah kalor jenis. Kalor adalah sesuatu yang dipindahkan dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kuantitas kalor ditunjukkan dalam satuan kalori atau kal. Jika benda masanya M, untuk menaikkan suhu sebesar delta T, diperlukan kalor sebesar Q, simbolnya kalor itu Q, sebanding dengan M, masanya, kali perubahan suhunya. Nah, sebanding ini supaya sama, dibutuhkan suatu konstanta. Jadi di sini Q sebanding sekarang sama dengan ini tadi massa dan perubahan suhu. Sekarang ada C-nya, C kecil ini. Jadi ini merupakan konstantanya. M kali C kali delta T. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, sudah mengingat waktu di SMP kita sudah membahas ini. Kita lanjutkan, Q sama dengan M, C delta T. C-nya C kecil ya, karena nanti akan ada simbol C besar. Lalu dengan demikian C adalah Q per M delta T. Ini dibalik saja. Terangannya Q besar kalor yang dilepas atau diserap, satunya Joule, M massa benda kilogram, C kalor jenis benda, satunya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu atau derajat Celcius. Di sini ada tabel dari nilai C beberapa zat padat pada suhu ruang dan tekanan. Jadi di sini zatnya aluminium misalnya. Kalor jenisnya 0,215 kalori, ini C ya. Kalori per gram derajat Celcius. Kalau dalam Joule 0,900 Joule gram derajat Celcius. Joule per gram derajat Celcius. Begitu juga karbon ya, tembaga, timbal, perak, tungsten. Nah, arti dari kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan setiap kilogram massa
untuk menaikkan atau menurunkan suhunya 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi di sini satuannya ada kal atau joule. Ini berarti banyaknya kalor. Untuk menaikkan ada masanya gram per derajat Celcius. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya 1 derajat dan untuk massa 1 gram gitu. Ini juga berarti untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius, kalor yang dibutuhkan sekian joule, dan untuk massa 1 gram begitu. Itu definisinya. Contoh soal. Sepotong aluminium bermassa 2 kg dan suhunya 30 derajat Celcius. Kalor jenis aluminiumnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhu batang digandaki menjadi 80, jadi tadinya 30 menjadi 80, maka hitunglah jumlah kalor yang harus diberikan pada batang aluminium tersebut. Penyesuaiannya, massa 5 kg, suhu awalnya 30, suhu akhirnya 80, kalor jenisnya ini C kecil 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau di sini joule berarti pernya kilogram derajat Celcius gitu. Jawabannya, kalor yang harus diberikan pada batang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Ini persamaan 42 itu persamaan ini tadi. Q sama dengan C kali M kali delta T. Kita seringnya menggunakan istilah Q macet gitu ya. Q sama dengan M C delta T. Kita masukkan di sini. C-nya, masanya ini kalau C-nya itu sudah dalam kilogram ini, joule per kilogram, masanya juga harus kilogram. Suhunya delta T-nya ini. Nah, ketemunya adalah 2,25 kali 10 pangkat 5 joule. Contoh soal yang nomor 2. Sebuah cincin perak masanya 5 gram dan suhunya 30 derajat Celcius. Cincin tersebut dipanaskan dengan memberi kalor sejumlah 5 kalori, sehingga suhu cincin menjadi 47,5 derajat Celcius. Hitunglah nilai kalor jenis cincin perak tersebut. Penyelesaiannya ini diketahui massa 5 gram. Lalu suhu awalnya 30, suhu akhir 47,5 derajat Celcius. Q-nya 5 kalori. Jadi perlu diketahui di sini ini massa 5 gram. Jadi nanti menggunakan kalor jenisnya juga yang kalori per gram derajat Celcius gitu. Jadi disesuaikan sehingga nanti hasilnya setara. Nilai kalor jenis cincin perak dapat dihitung dengan menggunakan persamaan tadi ya, persamaan ini C sama dengan Q per delta T karena ditanyakan C ini. Dari rumus Q sama dengan C delta T. Ini harusnya ada massanya. Ya, dari persamaan ini tadi kan ada massanya. Massa. Nah ini. Ya, jadi Q per delta T kali M. Ini susah sekali nulisnya anak-anak. Jadi Q-nya 5 kalori, lalu M-nya ya ini M dulu ya, 5 gram. Delta T-nya adalah 47,5 min 30 ya. Jadi 5 per ini 5 kali 17,5 87,5. Hasilnya adalah 0,057 kalori per gram derajat Celcius karena ini masanya gram, sehingga ini di sini kalori per gram derajat Celcius. Jika masanya, jika Q-nya misalnya joule gitu ya, berarti di sini harus kita setarakan, masanya itu harus dalam kilogram gitu.
Ya, bahasan yang kedua adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau C besar, tadi kalor jenis C kecil ya, didefinisikan sebagai nisbah atau perbandingan antara kalor yang diberikan pada zat dengan kenaikan suhu zat yang diakibatkan oleh pemberian kalor tersebut, yaitu C sama dengan Q per delta T atau Q C delta T. Terangannya C kapasitas kalor zat di sini karena Q per delta T saja, sehingga satunya adalah Joule per Kelvin atau Joule per delta derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius. Dari rumusnya ini, Q jumlah kalori yang diberikan pada zat Joule atau kalori, delta T perubahan suhu zat, satunya adalah K Kelvin atau derajat Celcius. Perlu diketahui Kelvin itu tidak menggunakan derajat ya, karena ini hanya skala. Kalau ini Celcius memang termometer, jadi ada derajatnya. Jadi rumusnya C adalah M kali C, jadi persamaan satu tadi ya. C besar massa kali kalor jenisnya. Satuan kalor dalam SI adalah Joule atau J. Dalam hal tertentu, kalor sering antara Joule dan kalori, jadi sering menggunakan Joule atau kalori ya. Konversinya satu kalori ini 4,18 Joule atau 1 Joule 0,24 kalori. Yang ketiga adalah perubahan wujud benda. Sejumlah energi kalor tertentu diperlukan untuk mengubah wujud sejumlah zat tertentu. Contohnya adalah perubahan wujud pada padat ke cair, dari cair ke uap, dan sebagainya ya. Kalor yang dibutuhkan sebanding dengan massa zat tersebut. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat padat yang massanya M menjadi cairan tanpa perubahan suhunya adalah Q kali M kali L ya, karena kalor untuk merubah wujud ini, jadi kalor yang diberikan pada zat ini tidak untuk merubah suhu, tetapi untuk merubah wujudnya. Jadi sudah diberikan kalor tapi tidak naik suhunya, tapi kalornya untuk merubah wujudnya ini. Perubahan wujudnya, jadi Q sama dengan M kali L ya. Istilahnya di sini kalor laten, kalor yang tersembunyi istilahnya. Mungkin di SMP sudah pernah ya. Kalor tersembunyi itu jadi kalor sudah diberikan pada suatu benda atau zat tetapi tidak naik suhunya, tidak terlihat kenaikan suhunya karena kalornya ini untuk merubah wujud. Terangannya Q kalor yang diperlukan Joule, M massa zat atau benda kilogram, LF-nya atau L saja begitu. Kalor laten peleburan atau kalor lebur zat tersebut. Satuannya adalah Joule per kilogram. Kalau di sini L sama dengan Q per M, jadi Joule per kilogram. Kalor lebur suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram zat itu untuk melebur pada titik leburnya. Sebagai contoh, kalor laten peleburan untuk mengubah es menjadi air pada tekanan 1 atmosfer adalah 333,5 kJ per kilogram. Artinya ini sama dengan 79,7 kilokalori per kilogram. Tadi disamakan ya. Nah, kalori yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair bermassa M menjadi gas tanpa disertai perubahan suhu adalah Q kali mLV tadi ya. Ini analog dengan kalor lebur tadi, kalor laten tadi ya. Nah, dengan demikian ini kalor yang diperlukan itu Joule, massa zatnya kilogram. Nah, ini L-nya ya, LV misalnya. Kalor laten penguapan atau kalor uap zat tersebut, jadi Joule per kilogram. Ini sebetulnya sama ya, jadi kalor laten ini Q sama dengan M kali L. Nanti di dalam soal biasanya ketahui L-nya ini. Kalor uap, kalor lebur,
dan seterusnya. Ya, ini definisinya. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram zat itu untuk menguap pada titik didihnya. Analog dengan kalor lebur tadi ya. Sebagai contoh, kalor laten penguapan untuk mengubah air menjadi uap pada tekanan 1 atmosfer adalah 2,26 mega, ini M besar itu megajoule per kilogram. Itu sama dengan 540 kilokalori per kilogram. Ini sudah disetarakan. Titik cair, titik didih, kalor laten, peleburan, dan penguapan untuk beberapa diberikan pada tabel ya. Ini tabelnya. Tabel dari titik cair, titik didih, kalor laten peleburan, dan kalor laten penguapan untuk berbagai zat pada tekanan 1 atmosfer. Nah ini ya. Alkohol zatnya. Titik cairnya 159, titik didihnya 109. Ini satuannya ya, kilokalori per gram, kilokalori per kilogram. Ini titik didihnya 351 Kelvin. Kemudian kalor leburnya, Kelvinnya, kalor latennya ya, kilokalori per kilogram, dan seterusnya. Ini semuanya bisa dilihat. Contoh soal. Sebuah balok es mempunyai massa 1 kg, mempunyai suhu min 20 derajat Celcius. Balok es tersebut dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer sehingga semua berubah menjadi uap. Hitunglah kalor yang diperlukan. Ya, jadi di sini es suhunya min 20. Lalu dipanaskan menjadi uap. Berapa kalor yang diperlukan gitu. Soalnya seperti itu. Nah, kita buat grafiknya dulu untuk penyelesaian, untuk membantu ya. Jadi ini grafiknya dari min 20 akan naik menjadi 0 karena ini es. Masih es, min 20 menjadi 0 masih es, dan ini ada kalor. Kalor yang diperlukan ini Q. Ini juga ada Q. Q1 mungkin ya. Ini kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, yaitu Q macet tadi. M kali C kali delta T, tetapi C-nya juga kalor jenis S karena di sini masih S. Nah, setelah itu ini garis tebalnya ini ya, 0 ke 0 ini, tetapi masih S menjadi air. Ini juga dibutuhkan kalor di sini. Kalornya ini tidak untuk menaikkan suhu. Nah, saya tulis Q2 ini ya di sini dari 0 ke 0, tapi untuk merubah wujud dari es menjadi air. Nah, di sini yang dinamakan dengan kalor laten. Ini rumusnya adalah M kali L tadi. Ya, nanti ada diketahuinya kalor lebur esnya 0,5 kalori per gram ya, atau dikalibrasikan, disetarakan nanti menjadi joule atau kalori itu. Nah, setelah itu karena nanti akan menjadi uap, berarti ini airnya naik dulu ini terus sampai 100, dan ini dibutuhkan Q.
di fase ini dibutuhkan Qi. Nah, Qi ini adalah Qi untuk menaikkan suhu. Q3. Ya. Nah, Qi yang ketiga ini untuk menaikkan suhu berarti menggunakan rumus Qi macet ya, tetapi C-nya kalor jenisnya adalah kalor jenis air karena ini sudah menjadi air ini pada fase ini. Nah, terakhir adalah uap. Karena dikatakan tadi S-nya menjadi uap. Jadi pada fase ini juga dibutuhkan Qi kalor. Ini Q4. Ya, Q4 ini adalah kalor laten tadi. Dari air menjadi uap di sini, maka tidak naik suhunya. Maka menggunakan rumus kalor laten tadi. Q sama dengan M kali L ya, ada kalor uapnya nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini diketahui kapasitas kalor S-nya 2,05 kJ per kilogram derajat Celcius. Lalu energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu S tadi ya, fase yang awal tadi Q1 mc kali delta T, masanya 1 kg. Ini C-nya sudah kilojoule, jadi ada joule-nya, ada kilogram ya. Jika ini masanya gram, berarti di sini menggunakan yang kalori atau joule di sini per gram ya, sehingga setara. Suhunya dari min 20 menjadi 0 ya, 20 ya, berubah 20 karena dari min 20 ke 0, 41 kilojoule. Ini coret-coret ya, ini kan satuannya kilogram, ini kilogramnya coret, kemudian ini derajat Celciusnya ini juga. Nah, jadi 41 kilojoule. Kemudian panas laten peleburan untuk S adalah 331 kJ per kilogram, ini diketahui. Sehingga kalor diperlukan untuk mencairkannya. Tadi ya yang garis mendatar itu kalor leburnya ini Q2 M kali LF, 1 kg kali 334 kJ per kilogram. Nah, ini juga kilogramnya dicoret. Jadi 334 kJ. Langkah selanjutnya adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan tadi ya, yang naik ke atas itu. Air menjadi air dari 0 ke 100. Menggunakan rumus Qi macet tadi ya. M, ini C ya. C kecil ya. MC delta T, M, nah ini ada ya di dalam tabel, 4,18 kJ per kilogram Kelvin kali delta T-nya dari 0 sampai 100 Kelvin. Dan ini sudah setara, ini kilogram, ini ada kilogram ya. Dicoret kilogram dengan kilogramnya, lalu Kelvinnya dengan Kelvinnya, sehingga menjadi 418 kilojoule. Nah, kita semuanya sudah mengerjakan ya. Akhirnya panas yang dibutuhkan untuk menguapkan dari 1 kg es malah ya menjadi air. Oh ya, ini masih ada lanjutannya anak-anak. Kita telah mengabaikan variasi kapasitas kalor meliputi jangkauan suhu ini. Bisa saja menghitung dengan mengabaikannya. Lalu panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 kg air, ini sekarang tinggal fase terakhir tadi ya. Kelupaan tadi. Jadi Qi yang mendatar terakhir tadi Q4 M kali M LV tadi ya, massa kali kalor latennya, kalor uapnya 1 kg, ini diketahui juga, dan ini sudah kilogram ya. Oke, berarti ini kilogramnya dicoret. Nah, ini menjadi 2,26 megajoule. Nah, sekarang jumlah total kalor yang diperlukan dari es yang suhunya min 20 menjadi uap semuanya
adalah semuanya tadi, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini sudah dijadikan megajoule ya. Mega itu 10 pangkat 6. Ya, ini dijumlahkan menjadi 3,05 megajoule atau 3,05 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi untuk mengerjakannya bisa saja dengan bantuan grafik karena akan lebih mudah. Jadi fase-fase mana? Tadi mulai dari naik suhunya dari es menjadi 0, kemudian dari 0 menjadi 0 tapi sudah berubah wujudnya dari air ya. Kemudian tadi ingat ini seperti ini dari es ke es, lalu rata dari es ke air, kemudian naik ya, air ke air lalu uap. Nah, seperti itu. Jadi ini Q1, Q2, Q3, Q4. Akan mempermudah mengerjakannya jika kita menggambarkan grafiknya. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan asas Black. Apabila ada dua benda yang berbeda suhunya disentuhkan atau dicampur, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang suhunya rendah sampai suatu saat suhu kedua benda sama. Nah, dalam hal ini pada proses ini benda mencapai titik keseimbangan. Yang sesuai dengan peristiwa ini adalah hukum kekekalan energi. Kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Ini yang dikatakan dengan asas Black. Singkatnya adalah kalor yang diserap sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang diberikan sama dengan kalor yang dilepaskan. Maaf, kalor yang diberikan sama dengan kalor yang diterima. Atau Q serap sama dengan Q lepas. Kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Contoh soalnya. Sebuah bola besi masanya 500 gram dipanaskan sampai suhu 100. Bola besi tersebut dimasukkan ke dalam kaleng aluminium yang masanya 200 gram dan berisi air yang masanya 600 gram yang mula-mula suhunya 18 derajat Celcius. Kalor jenis air 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius. Sedang kalor jenis aluminium adalah 0,900 kJ per kilogram derajat Celcius. Suhu keseimbangan akhir campuran adalah 20 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis besi tersebut? Penyelesaiannya, pertambahan suhu air adalah 20 dikurangi 18, 2 ya. Kemudian kalor yang diserap air adalah Q MC delta T. M-nya 0,6, ini kilogram, lalu C-nya ini juga kilogram, delta T-nya 2, 5,02 kilojoule. Dengan cara yang sama, jumlah kalor yang diserap kaleng aluminium adalah MC kaleng delta T. 0,2, 0,9 ini sudah kilojoule, kilogram juga, temunya 0,36. Nah, perubahan suhu pada bola besi adalah 100 min 20, 80 derajat Celcius, dan kalor yang dilepas oleh besi adalah M dari besi, kalor jenisnya delta T dari besi. Dimasukkan semuanya. Temunya adalah 40. 40 ini kalor jenis besinya yang belum ada. Atau X-nya ini ya. Ya, jadi dalam hal ini besi yang memberikan ya, yang melepas. Sedangkan air dan aluminium ini yang menyerap karena suhunya lebih rendah.
Berdasarkan asas Black, jumlah kalori yang diberikan oleh besi sama dengan jumlah kalori yang diterima oleh air dan kaleng aluminium sebagai wadahnya. Jadi ini kalor serapnya, Ki aluminium dan Ki air dan Ki kaleng aluminium ini. Jadi di sini 40. Ini masih kurang CB ya tadi. CB. Ya, 40 kali CB, ini CB anak-anak. Susah menulisnya. Kemudian di sini 5,03, 02, 0,36. Ini ketemunya 5,38. Jadi di sini 40 kali CB ya, karena kalor jenis besinya yang akan dicari. Jadi nilainya kalor jenis bola besinya adalah CB 5,38 dibagi 40 kg derajat Celcius. Ketemunya adalah 0,1345 kJ per kilogram derajat Celcius. Ini satuannya menyesuaikan, ini kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ya, seperti itu anak-anak untuk asas Black. Sampai sekian dulu pertemuan kali ini anak-anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan ibu 3M. Terima kasih.